Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hayo, apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran 2 mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Yang kedua, mengetahui perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Dan yang ketiga, mengetahui arti penting bekerja sama. Hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua. Ayo mengamati. Bacalah teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, ini disebut dengan embrio. Embrio adalah calon tumbuhan baru. Ini disebut kotiledon. Ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Dan yang terakhir adalah selimut biji yang berfungsi untuk melindungi biji. Nah, sekarang ayo menulis. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, silakan kalian isi pada kotak pertama ya, yaitu bagian yang D, merupakan biji semangka. Lalu bertunas, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan kecil. Selanjutnya sudah mulai membesar ya. Dan yang terakhir menghasilkan buah semangka. Lalu kembali lagi menjadi biji. Dan seperti itulah daur hidup semangka. Sekarang coba kalian tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Nah, sekarang coba perhatikan kedua tanaman berikut ini. Yang pertama adalah daun cocor bebek. Lalu ada pohon pisang. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Nah, berikut ini adalah pohon bambu. Bagian ini adalah bagian tunas dari pohon bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas.
Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Ayo mencoba, perhatikan apa yang sedang dilakukan Siti dan teman-temannya. Ikuti tahapan bermain sesuai gambar. Buatlah kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Lakukan secara bergantian. Nah, sekarang ayo berlatih. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Iya, tentu saja. Lalu bagaimana cara kamu bekerja sama? Dengan sering-sering latihan bersama dan menyeimbangkan kaki dan tangan. Apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Dan apa yang membuatmu tidak berhasil? Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Untuk kegiatan bersama orang tua mengenalkan berbagai permainan yang menggunakan bagian-bagian tumbuhan. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta yang paling penting, berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.